Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kuliah teori statistika ini akan dibahas tentang sebaran perubahan acak ganda yang meliputi fungsi massa peluang atau fungsi kepekatan peluang ganda, fungsi massa peluang atau fungsi kepekatan marginal, bersyarat, perubahan acak saling bebas, dan peragam serta korelasi. Fungsi massa peluang bersama, misalkan di sini PXY itu merupakan fungsi massa peluang bersama dari perubahan acak diskrit dan X dan Y. Ini akan memenuhi yang pertama bahwa peluang XY di antara 0 sampai 1 untuk semua nilai XY. Kemudian yang kedua, jumlah PXY untuk semua nilai X dan semua Y sama dengan 1. Dan untuk semua nilai X yang ada di A, ini berlaku bahwa peluangnya ini adalah merupakan penjumlahan dari PXY untuk semua X yang ada di daerah A. Kemudian fungsi massa peluang marginal bagi perubahan acak X ini diperoleh dari menjumlahkan PXY ini pada semua nilai Y. Sedangkan fungsi massa peluang marginal bagi Y ini diperoleh dengan menjumlahkan nilai PX-nya pada semua nilai X. Sebagai ilustrasi, misalkan dari sebuah kotak yang berisi 3 bola merah, 4 bola putih, dan 5 bola biru, ini diambil 2 bola secara acak. Misalkan X-nya dan X dan Y ini menunjukkan masing-masing adalah banyaknya bola merah dan bola putih yang terambil. Tentukan yang pertama fungsi massa peluang bersama dari X dan Y, kemudian tentukan fungsi peluang marginalnya bagi X, tentukan fungsi peluang marginalnya bagi Y, dan tentukan peluang X lebih kecil 1 dan Y-nya lebih kecil juga sama dengan 1. Perhatikan di sini, jadi ini ada kotaknya, isinya adalah 3 merah, 4 putih, dan 5 bola biru. Ini diambil 2 bola. Nah, kemungkinan bola yang terpilih itu seperti ini ya. Jadi merahnya bisa 0, putihnya 0, birunya 2. Maka X-nya di sini X adalah yang merah yaitu 0 nilainya, sedangkan yang putih 0 ini nilai Y-nya. Semua kemungkinannya ini didaftarkan. Selanjutnya dihitung peluangnya dari kejadian yang sebelumnya tadi disebutkan, yaitu peluang X0, Y0 ini adalah kombinasi 30 dikalikan kombinasi 40 dikalikan kombinasi 52 dibagi 12, kombinasi 12 diperoleh 10/66. Ini adalah peluang X-nya 0, Y-nya 2. Caranya sama, ini ditentukan menggunakan ini ya, dibagi banyaknya kemungkinan memilih X0 dan Y-nya sama dengan 2, yaitu kombinasi 30 kalikan kombinasi 42 kalikan kombinasi 50 dibagi kombinasi 12/2 diperoleh 6/66. Ini untuk peluang X1, Y-nya 1. Kemudian ini adalah peluang untuk X-nya 0, Y-nya 1. Dan ini adalah peluang untuk X-nya 1, Y-nya 0. Dan ini adalah peluang untuk X-nya 2, Y-nya 0. Nah, secara umum ini dapat dinyatakan fungsi massa peluangnya yaitu kombinasi 3X dikalikan kombinasi 4Y dikalikan kombinasi 5, 2 minus X minus Y dibagi dengan kombinasi 12/2. Kemudian untuk X-nya ini nilainya 012, Y-nya 012, dan X plus Y-nya ini lebih kecil sama dengan 2. Atau bisa juga ditabelkan dalam bentuk tabel seperti di sini. Jadi di sini ada nilai X-nya 012, kemudian Y-nya ini 012, dan di sini disajikan nilai peluangnya. Nah, kalau
nilai dari peluangnya ini dijumlahkan untuk semua Y, maka ini diperoleh fungsi marginal bagi X, sehingga fungsi marginal bagi X, Gx ini untuk X sama dengan 0 adalah 36/66, kemudian untuk X sama dengan 1 adalah 27/66, dan untuk X2 sama dengan 3/66. Sedangkan kalau dijumlahkan untuk semua nilai X, ini diperoleh fungsi marginal bagi peubah acak Y, HY. Di sini nilainya pada Y1 28/66. Maaf, ini Y0 28/66, Y1 32/66, dan Y2 sama dengan 6/66. Kalau ditotalkan peluangnya tentunya 1. Kemudian pertanyaan yang D, menentukan peluang X lebih kecil sama dengan 1 dan Y-nya juga lebih kecil sama dengan 1. Maka ini merupakan penjumlahan dari peluang X0 dan Y0, peluang X0 dan Y1, peluang X1 Y-nya 0, dan peluang X-nya 1 Y-nya 1. Kemudian masukkan nilai peluangnya, diperoleh 57/66. Selanjutnya fungsi kepekatan peluang bersama. Fungsi kepekatan peluang bersama yaitu fxy ini untuk peubah acak kontinu. Yang pertama, dia memenuhi bahwa fxy-nya ini berada antara 0 sampai 1 untuk semua nilai xy. Kemudian yang kedua, kalau diintegralkan untuk semua x dan semua y-nya ini juga nilainya 1. Untuk x y yang ada di A, maka di sini peluangnya adalah integral dari fxy dx dy untuk semua nilai xy yang ada di A. Fungsi sebaran kumulatif ini merupakan integral dari fxy dx dy dengan batas di sini minta hingga sampai y, kemudian dan x-nya adalah minus tak hingga sampai x. Kemudian fungsi kepekatan marginal untuk x ini diperoleh dengan mengintegrasikan fxy untuk semua nilai y. Ya, jadi Gx ini adalah integral dari fxy untuk semua nilai y, sedangkan fungsi kepekatan marginal untuk y diperoleh dengan mengintegrasikan fxy untuk semua nilai x. Jadi hy ini adalah diperoleh dengan mengintegralkan fxy untuk semua nilai x. Berikut ilustrasi untuk fungsi kepekatan bersama. Ini adalah gambar sebaran normal ganda. Jadi fxy-nya ini adalah kurva yang di atasnya, jadi seperti kurva respon ya. Kemudian untuk sebaran marginal ini perhatikan di sini ini adalah fungsi bersamanya ya. Kemudian kalau diintegralkan terhadap semua x ya, semua x ini diperoleh marginal bagi y. Jadi ini adalah grafik yang merupakan suatu kurva ini. Ini adalah grafik dari fungsi marginal hy. Berikut ilustrasi untuk fungsi kepekatan bersama. Misalkan peubah acak kontinu x dan y ini mempunyai fungsi kepekatan peluang bersamanya adalah yaitu cxy untuk x di antara 10 sampai 20 dan y-nya di antara 0 sampai 3. Tentukan nilai c, kemudian tentukan peluang x lebih besar 15 dan y lebih kecil 1. Maka penyelesaiannya di sini sesuai tadi persyaratan dari FKP bersama, jadi integral untuk semua daerah y dan x-nya nilainya 1. Ini untuk menentukan c-nya dari sini gantilah fxy-nya ini dengan fungsi yang ada,
yaitu CXY, ini samakan dengan 1. Selesaikan integrasinya. Integralkan dulu bagian dalamnya Y-nya. Ini ya. Kemudian dari hasilnya dimasukkan nilai Y-nya. Ini menjadi integral dari 9/2 CX. Kemudian integralkan, akan diperoleh integralnya 9/4 CX kuadrat. Masukkan nilai X-nya dari 10 sampai 20. Nah, ini diperoleh seperti ini, samakan dengan 1, dan diperoleh C-nya adalah 1/675. Selanjutnya menentukan nilai dari peluang X lebih besar 15 dan Y lebih kecil sama dengan 1. Sini, maka ini adalah integral dari fxy. Untuk Y-nya batasnya 0 sampai 1 dan X-nya batasnya 15 sampai 20. Nah, konstantanya keluarkan dulu di depan integral agar memudahkan. Jadi sama dengan 1/675 kalikan integral, ini hasil dari integral terhadap Y, ini diperoleh setengah XY kuadrat dengan batasnya Y mulai 0 sampai 1. Kemudian masukkan nilainya, ini diperoleh setengah X. Kemudian hasilnya diintegralkan kembali untuk X dari 15 sampai 20. Dan diperoleh di sini sama dengan 1/675 kalikan 4 kalikan X pangkat 2 untuk nilai X-nya 15 sampai 20. Masukkan nilai X-nya ke hasil integrasinya tadi, dan ini hasilnya. Hasil akhirnya diperoleh sama dengan 7/108. Berikutnya ilustrasi untuk fungsi kepekatan marginal. Misalkan di sini X dan Y mempunyai fungsi kepekatan peluang bersamanya, yaitu 2E pangkat minus X dikalikan E pangkat minus 2Y, dengan daerah X dan Y-nya ini lebih besar 0. Tentukan fungsi kepekatan marginal bagi X, dan yang B tentukan fungsi kepekatan marginal bagi Y. Nah, untuk menentukan fungsi kepekatan marginal bagi X, maka ini diintegralkan fxy untuk semua daerah Y. Masukkan fungsinya, fungsi dari fxy-nya, kemudian batas Y-nya adalah 0 sampai tak hingga. Nah, ini karena E pangkat minus X ini tidak mengandung Y, ini bisa ditaruh di depan tanda integral, sehingga menjadi integral sama dengan E pangkat minus X kalikan integral dari 2E pangkat minus 2Y dy untuk Y-nya 0 sampai tak hingga. Nah, ini hasil integralnya. Jadi bagian dalam integral ini hasilnya minus E min 2Y, Y-nya 0 sampai tak hingga. Masukkan nilainya. Ini diperoleh hasilnya adalah E pangkat minus X dikalikan 0 min kalikan minus 1, sehingga diperoleh fungsi kepekatan marginal bagi X adalah E minus X untuk X lebih besar 0. Kemudian untuk menentukan fungsi kepekatan marginal Y, maka ini diintegralkan fxy-nya untuk semua daerah X. Masukkan fungsinya, fxy-nya, kemudian batas dari X-nya yaitu 0 tak hingga. Kemudian yang tidak mengandung X ini bisa dipindah ke depan integral. Hasilnya adalah hasil bagian integralnya ini adalah minus E pangkat minus X. Masukkan nilai X-nya dari 0 sampai tak hingga. Ini diperoleh nilainya adalah 2E pangkat minus 2Y untuk Y lebih besar 0.
Selanjutnya tentang sebaran peluang bersyarat. Jika X dan Y adalah peubah-acak diskrit dengan FMP-nya ini adalah PXY, maka fungsi massa peluang bersyarat X pada nilai Y sama dengan Y itu sama dengan peluang XY dibagi dengan HY. HY ini adalah FMP marginal bagi Y dan HY ini harus lebih besar dari 0. Sedangkan fungsi massa peluang bersyarat Y pada nilai X sama dengan X ya, ini adalah sama dengan PXY dibagi dengan GX, dan GX ini adalah FMP marginal bagi X dan GX nya ini harus lebih besar 0. Kemudian kalau X dan Y nya ini peubah-acak kontinu, misalkan mempunyai FKP bersamanya adalah FXY, maka FKP bersyarat dari X pada Y sama dengan Y itu sama dengan FXY dibagi dengan HY. HY ini adalah FKP marginal bagi Y dan HY lebih besar 0. FKP bersyarat Y pada X sama dengan X itu sama dengan FXY dibagi dengan GX, dengan GX nya ini adalah FKP marginal bagi X dan GX nya harus lebih besar 0. Berikut ini adalah ilustrasi untuk fungsi kepekatan bersyarat ya. Jadi fungsi kepekatan bersyarat Y dengan syarat X yaitu sama dengan Fxy dibagi Gxy. Jadi ini yang kurva atasnya ini adalah Fxy nya, kemudian ini yang garis merah ini adalah kurva dari fungsi peluang bersyarat Y dengan syarat X. Berikut ilustrasi untuk fungsi massa peluang bersyarat. Perhatikan kembali pada ilustrasi nomor 1 tentang FMP bersama. Ini adalah fungsi massa peluang bersamanya, dan ini adalah marginal bagi X, dan HY ini adalah marginal bagi Y. Tentukan peluang bersyarat X pada Y sama dengan 0. Nah, formulanya tadi, peluang bersyarat adalah peluang X sama dengan X dengan Y-nya bernilai Y sama dengan PXY dibagi dengan HY. Maka pada X sama dengan 0, ini peluang bersyaratnya X sama dengan 0 dengan syarat Y sama dengan 0. Ini adalah P00 dibagi H0. P00 nya adalah 10 per 66 dan H0 nya adalah 28 per 66. Maka nilainya sama dengan 10 per 28. Dengan cara yang sama, masukkan untuk X sama dengan 1. Ini diperoleh sama dengan 15 per 28. Kemudian untuk X sama dengan 2, ini adalah P20 dibagi H0. Peluangnya adalah 3 per 28. Sehingga fungsi massa peluang bersyarat bagi X dengan syarat Y-nya sama dengan 0. Di sini kalau 0 adalah bernilai 10 per 28, 1 ini sama dengan 15 per 28, dan 2 sama dengan 3 per 28. Nilai peluangnya ini kalau dijumlahkan nilainya 1. Berikut ilustrasi untuk fungsi kepekatan bersyarat. Misalkan diberikan ilustrasi sini Fxy-nya adalah 1 per 12 X kali 2 minus X minus Y. X dan Y-nya ini semuanya di antara 0 dan 1. Tentukan fungsi kepekatan bersyarat X pada syarat Y sama dengan Y. Dan yang B, tentukan peluang X di antara 0,2 sampai 0,6 dengan syarat di sini Y-nya bernilai 1. Maka untuk menyelesaikannya di sini pertama tentukan dulu marginal dari Y-nya, FKP marginal dari Y.
yaitu dengan mengintegralkan fxy pada semua daerah x. Dan hasil integrasinya ini adalah 1/18 dikurangi 24y. Kemudian menentukan FKP bersyarat X pada nilai Y sama dengan Y, yaitu formulanya adalah Fxy dibagi dengan HY, masukkan nilai Fxy-nya dan masukkan nilai HY-nya. Ini adalah fungsi kepekatan peluang bersyarat X pada Y sama dengan Y. Dan tentunya nilai X-nya ini adalah 0 sampai 1 ya, sesuai definisi tadi, dan Y-nya ini juga 0 sampai 1. Selanjutnya, untuk menjawab pertanyaan yang B, yaitu tentukan peluang X di antara 0,2 sampai 0,6 dengan syarat Y sama dengan 1. Seperti diketahui tadi bahwa fungsi peluang bersyarat X dengan syarat Y adalah 6X kali 2 minus X minus Y dibagi 4 minus 3Y, dan daerah fungsinya adalah untuk X-nya 0 sampai 1 dan Y-nya juga sama 0 sampai 1. Maka untuk menentukan peluangnya, peluang bersyarat X dengan syarat Y ini merupakan fungsi dari X ya. Y-nya ini merupakan suatu konstanta. Masukkan di sini fungsi peluang bersyaratnya dan berikan batasnya. Kemudian diintegralkan terhadap dx ya. Selesaikan dulu yang ada di dalam kurung. Ini diperoleh sama dengan integral dari 6x dikurangi 6x kuadrat dengan batas 0,2 sampai 0,6. Hasil integralnya adalah 3x kuadrat minus 2x pangkat 3. Kemudian masukkan nilai x-nya dari 0,6 sampai 0,2 dan diperoleh peluangnya adalah 0,544. Selanjutnya tentang peubah acak saling bebas. Misalkan peubah acak diskrit X dan Y ini mempunyai FMP bersama PXY dan FMP marginal bagi X dan Y-nya berturut-turut adalah GX dan HY. Maka peubah acak X dan Y ini disebut bebas jika dan hanya jika dipenuhi bahwa PXY ini sama dengan GX dikalikan HY untuk semua nilai X dan Y yang sesuai definisi dari daerah fungsi PXY. Misalkan sekarang kalau X dan Y ini peubah acak kontinu dan mempunyai FKP bersamanya Fxy dan FKP marginalnya berturut-turut bagi X dan Y adalah GX dan HY, maka peubah acak X dan Y disebut bebas jika dan hanya jika Fxy-nya sama dengan Gx dikalikan Hy. Dan ini juga berlaku untuk semua nilai X dan Y yang memenuhi daerah fungsi dari df. Sebagai ilustrasi, perhatikan kembali ilustrasi pertama untuk FMP bersama. Apakah X dan Y ini bebas? Maka untuk mengecek bebasnya di sini periksa dulu P00. P00 ini nilainya 10/66. Kemudian pada marginal X-nya sama dengan 0, ini nilainya 36/66. Kemudian marginal dari Y, H0-nya ini 28/66. Dan kalau dikalikan G0 dengan H0 ini hasilnya 28/121. Ternyata di sini nilai P00 ya ini 10/66 tidak sama dengan 28/121. Maka X dan Y ini dikatakan tidak saling bebas. Jadi untuk membuktikan kalau X dan Y bebas itu harus semuanya berlaku. Tetapi kalau untuk menunjukkan bahwa tidak saling bebas itu cukup satu yang melanggar, itu sudah bisa digunakan untuk membuktikan
bahwa X dan Y ini tidak saling bebas. Kemudian ini adalah ilustrasi untuk peubah acak yang bebas yang kontinu. Misalkan fxy-nya seperti berikut, yaitu fxy-nya 1/12x kalikan 2 minus x minus y, x dan y-nya di antara 0 sampai 1. Apakah x dan y-nya bebas? Maka di sini harus tentukan dulu marginal dari y, yaitu dengan mengintegralkan fxy untuk semua daerah x, yaitu 0 sampai 1. Ini hasil integralnya. Ini integralnya mudah ya, hanya polinomial saja. Ini hy-nya adalah 1/18 dikurangi 1/24y. Untuk y-nya di antara 0 sampai 1. Kemudian menentukan fungsi kepekatan marginal x, yaitu dengan mengintegralkannya terhadap semua nilai y. Hasil integrasinya ini adalah 1/8x dikurangi 1/12x kuadrat untuk x di antara 0 sampai 1. Kemudian kalikan fungsinya ini gx dan hy. Nah, hasilnya seperti ini ya. Nah, di sini kalau lihat hasil akhirnya, ini ternyata tidak sama dengan fxy. Maka dikatakan x dan y ini tidak saling bebas. Nilai harapan bersama dan bersyarat. Seperti halnya pada peubah acak tunggal atau univariate juga ada nilai harapannya. Pada peubah acak ganda ini ada selain nilai harapan juga ada nilai harapan bersyarat. Misalkan di sini fungsi peubah acaknya adalah gxy, sedangkan xy-nya ini mempunyai fungsi peluang bersamanya atau fungsi massa peluangnya bersamanya adalah pxy, maka nilai harapan dari gxy itu sama dengan penjumlahan dari untuk semua nilai x, semua y, kemudian ini adalah fungsi yang akan dicari nilai harapannya gxy dikalikan fungsi massa peluangnya. Untuk perubahan acak kontinu ini diganti tandanya menggunakan tanda integral ya. Kemudian pada nilai harapan bersyarat peubah acak x dengan syarat y sama dengan y, ini adalah jumlahan dari nilai x dikalikan fungsi massa peluang x dengan syarat y untuk x yang diskret, dan untuk x yang kontinu ini merupakan integral dari x dikalikan fungsi bersyarat x dengan syarat y untuk semua diintegralkan terhadap dx. Kemudian nilai harapan bersyarat peubah acak y pada nilai x sama dengan x ya. Ini adalah jumlahan pada diskret ya, jumlahan dari y dikalikan peluang y sama dengan y dengan syarat x nya ini bernilai x kecil. Sedangkan pada peubah acak kontinu ini merupakan integral dari y dikalikan fy dengan syarat x terhadap dy integralnya untuk semua nilai dari y. Berikut beberapa sifat nilai harapan dan ragam bersyarat. Yang pertama, nilai harapan x itu sama dengan nilai harapan dari nilai harapan x dengan syarat y. Yang kedua, ragam x sama dengan nilai harapan dari ragam x dengan syarat y ditambah ragam dari nilai harapan x dengan syarat y. Berikut adalah bukti untuk A dan ini adalah bukti untuk yang B. Silakan dipelajari sendiri, sudah cukup detail penyajiannya. Sebagai ilustrasi, misalkan pada peubah acak diskret seperti ilustrasi 1 sini ya. Nah, maka di sini yang jadi pertanyaan adalah berapa nilai harapan dari gxy, yaitu sama dengan x kalikan y. Penyelesaiannya
Jadi untuk mencari nilai harapan GXY, ini adalah jumlahan dari GXY dikalikan fungsi massa peluangnya. Masukkan nilai-nilai dari GXY dan peluangnya. Ini dimasukkan. Jadi yang di sini adalah X-nya 0, Y-nya 0, dikalikan peluangnya pada X sama dengan dan Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 0 peluangnya ini. Dan ini untuk semua nilai X dan semua nilai Y. Ini diperoleh nilai harapan dari XY itu sama dengan 12/66. Berikut ilustrasi nilai harapan bersama untuk pembaca kontinu. Misalkan diketahui pembaca kontinu XY mempunyai fungsi kepekatan peluang bersamanya adalah fxy sama dengan 1/4x dikalikan 1 plus 3y kuadrat dengan daerah fungsinya x-nya 0 sampai 2 dan y-nya 0 sampai 1. Tentukan nilai harapan y per x. Penyelesaiannya dalam menentukan nilai harapan y per x ini adalah diintegralkan fungsi gxy-nya yaitu y per x dikalikan fungsi kepekatan xy-nya. Untuk semua daerah fungsi yang didefinisikan, x-nya ini 0 sampai 2 dan y-nya ini 0 sampai 1. Selesaikan dulu hasil perkalian di sininya. Ini diperoleh ini. Kemudian integralkan terhadap x dulu. Hasilnya seperti ini, yaitu xy per 4 ditambah 3xy pangkat 3 per 4. Kemudian kita masukkan nilainya, x sama dengan 0 sampai 2. Hasilnya adalah seperti ini. Jadi y per 2 ditambah 3y pangkat 3 per 2. Nilai ini integralkan terhadap y dengan y nilainya 0 sampai 1. Hasil integrasinya ini kalau dimasukkan nilai y-nya 0 sampai 1, ini diperoleh 5/8. Nilai harapan bersyarat ilustrasinya, misalkan ini dari ilustrasi 4 ya, sudah diketahui bahwa fungsi peluang bersyarat X dengan syarat Y sama dengan Y itu adalah seperti ini ya fungsi bersyaratnya. Perhatikan kembali aja ilustrasi 4. Maka nilai harapan bersyarat X dengan syarat Y ini adalah integral dari X ya dikalikan fungsi peluang bersyaratnya. Jangan lupa ini diintegralkan terhadap X ya. X-nya nilainya adalah 0 sampai 1. Dan ini kalau diintegralkan hasilnya adalah ini ya. 2,5 dikurangi 2y dibagi 4 dikurangi 3y. Y ini suatu nilai yang fix dan nilainya bisa di antara 0 sampai 1. Sehingga kalau y-nya sama dengan 0, maka nilai harapan X dengan syarat Y sama dengan 0, ininya kan akan bernilai 0. Nilainya akan sama dengan 2,5 dibagi 4. Misalkan lagi di sini Y-nya sama dengan setengah, maka nilai harapan X dengan syarat Y setengah adalah 3/5. Berikutnya ilustrasi nilai harapan pada peubah acak diskrit. Perhatikan kembali ilustrasi 1 ya tentang fungsi massa peluang bersyarat X pada Y sama dengan 0. Ini adalah fungsi massa peluang bersyaratnya. Maka nilai harapan bersyarat X dengan syarat Y sama dengan 0 ini merupakan jumlahan dari X dikalikan peluang bersyaratnya untuk semua nilai X. Dan kalau dimasukkan nilainya sama dengan 21/28. Selanjutnya dibahas tentang peragam. Peragam peubah acak XY didefinisikan sebagai kovarian dari XY, yaitu sama dengan nilai harapan X dikalikan Y dikurangi nilai harapan X dikalikan nilai harapan Y. Jika dua peubah acak XY ini saling bebas, maka kovarian XY-nya sama dengan 0.
dan tidak berlaku sebaliknya. Jadi kalau jika kovarian XY sama dengan 0, belum tentu perubahan acak X dan Y-nya ini saling bebas. Sifat peragam yang pertama, peragam dari XY sama dengan peragam dari YX. Kemudian peragam dari X dengan X sama dengan ragam X. Dan peragam dari AX dengan Y sama dengan A dikalikan peragam X dikalikan Y. Kemudian ukuran lain untuk peubah acak ganda ini adalah korelasi. Korelasi ini mengukur keeratan hubungan linear antara dua peubah acak. Rumus korelasi adalah dilambangkan umumnya korelasi itu dengan rho dari XY itu sama dengan peragamnya dibagi dengan akar dari ragam X dibagi lagi dengan akar dari ragam Y. Nilai korelasi rentangnya bernilai minus 1 sampai 1. Jika peubah acak X, Y ini saling bebas, maka nilai korelasinya akan 0. Berikutnya ilustrasi peragam dan korelasi pada peubah acak kontinu. Misalkan di sini peubah acak kontinunya mempunyai fungsi kepekatan bersamanya 8xy. Perhatikan daerahnya bahwa daerahnya adalah Y lebih kecil sama dengan X dan rentang nilainya 0 sampai 1. Nah, ini adalah daerah fungsi dari fxy. Ini yang memenuhi bahwa Y lebih kecil sama dengan X dan nilainya di antara 0 sampai 1 ya. Ini 0 sampai 1 juga. Tentukan peragam dari XY. Kemudian tentukan korelasi dari XY. Untuk penyelesaiannya, lebih dulu tentukan fungsi kepekatan marginal untuk X dan Y. Fungsi kepekatan marginal dari X yaitu fxy diintegralkan terhadap dy. dy-nya ini adalah jadi y-nya bergerak dari nilai 0 sampai garis di sini x ya. Sehingga garisnya sama dengan x, integralnya adalah 0 sampai x, kemudian 8xy terhadap dy integralnya. Hasilnya adalah 4x pangkat 3 dengan daerah x-nya ini 0 sampai 1. Kemudian untuk y ini adalah integral dari fxy terhadap dx. dx berarti diintegralkan dari garis x sama dengan y sampai nilai 1. Di sini. Hasil integralnya adalah 4y dikurangi 4y kuadrat. Ini untuk daerah y 0 sampai 1. Kemudian menentukan nilai harapan X dan nilai harapan Y. Nilai harapan X adalah integral dari X dikalikan GX-nya ya. Ini dan ini diperoleh sama dengan 4/5. Kemudian nilai harapan Y, integral Y dikalikan HY-nya. Ini kalau dimasukkan ke integralnya diperoleh nilai harapan Y-nya sama dengan 8/15. Selanjutnya menentukan nilai harapan XY. Ini merupakan integral dari XY dikalikan fxy-nya. Maka ini sama dengan integral dari XY dikalikan fxy-nya yaitu 8xy. Kemudian daerah X-nya ini bergerak dari X-nya bergerak dari X sama dengan Y sampai 1. Sedangkan dy-nya ini bergerak dari 0 1. Jadi pada batas integral yang luar ini adalah yang fix. Kemudian batas integral yang bagian dalam ini adalah batas integral yang nilainya bergerak ya. Selesaikan dulu integral bagian dalamnya. Ini diperoleh 8/3 X pangkat 3 Y pangkat 2
untuk nilai X nya sama dengan Y dan sampai X sama dengan 1, masukkan nilainya, diperoleh integral ini. Jadi semuanya dalam bentuk Y ya fungsinya. Dan ini kalau diselesaikan, integralnya sama dengan 4/9. Selanjutnya, kovarian dari XY sama dengan nilai harapan XY dikurangi nilai harapan X kalikan nilai harapan Y. Masukkan nilai yang diperoleh, akan diperoleh di sini nilainya adalah 4/225. Selanjutnya menentukan korelasi dari XY. Untuk menyelesaikannya, di sini tentukan dulu ragam dari X dan Y. Untuk menentukan ragam, ditentukan dulu nilai harapan dari X kuadrat. Nilai harapan dari X kuadrat ini adalah integral dari X kuadrat dikalikan fungsi kepekatan marginal dari X, yaitu 4X pangkat 3. Untuk X nya daerahnya 0 sampai 1. Ini kalau diintegralkan hasilnya sama dengan 2/3. Sehingga ragam dari X ini sama dengan nilai harapan X kuadrat dikurangi nilai harapan X pangkat 2 dan diperoleh 2/75. Selanjutnya menentukan nilai harapan Y kuadrat, yaitu integral dari Y kuadrat dikalikan fungsi kepekatan marginal dari Y. Dan ini kalau diintegralkan hasilnya sama dengan 1/3. Maka ragam dari Y yaitu sama dengan nilai harapan Y kuadrat dikurangi nilai harapan Y dipangkatkan 2, hasilnya 11/225. Selanjutnya korelasi dari X, Y adalah peragam dari XY dibagi dengan akar dari ragam X dengan dikalikan akar dari ragam Y, dan kalau dimasukkan nilainya ini diperoleh 0,4924. Jadi cukup besar ini korelasi antara X dan Y. Selanjutnya ilustrasi pada fungsi massa peluang bersama. Jadi ini untuk pembaca diskrit. Ini adalah fungsi massa peluang bersamanya. Tentukan peragam dari XY dan korelasi dari XY. Jadi pertama menentukan dulu nilai harapan X, karena untuk marginalnya ini sudah ada ya, ini adalah marginal untuk X dan ini marginal untuk Y, maka bisa langsung menentukan nilai harapan X. Tinggal dikalikan antara X dengan GX nya, masukkan nilai X nya di sini 0 sampai 2. Kemudian masukkan satu persatu, ini untuk X sama dengan 0. Ini adalah marginalnya 36/66 ya, untuk G sama dengan 0. Dan masukkan untuk semuanya, ini diperoleh sama dengan setengah. Kemudian menentukan nilai harapan Y, sama caranya dengan menentukan nilai harapan X. Ini adalah hasil kali Y dengan fungsi marginalnya. Masukkan di sini nilai Y-nya 0 dengan peluang Y sama dengan 0-nya, sampai di sini Y sama dengan 2 dikalikan peluangnya, diperoleh nilainya 2/3. Selanjutnya menentukan nilai harapan X kalikan Y, yaitu merupakan jumlahan dari X dari 0 sampai 2, Y-nya 0 sampai 2, kemudian XY dikalikan peluang bersamanya. Jadi di sini adalah X 0, Y-nya 0, peluangnya adalah 10/66. Jadi masukkan semua nilai X dan Y-nya ini dengan nilai peluangnya. Ini diperoleh nilai harapan dari X Y itu sama dengan 2/11. Maka di sini peragam dari XY-nya adalah nilai harapan XY dikurangi nilai harapan X kalikan nilai harapan Y, ini diperoleh -5/33.
Selanjutnya menentukan korelasi antara X dan Y. Terlebih dulu menentukan ragam X. Ragam X ditentukan dulu nilai harapan X kuadrat. Ini diperoleh 13/22. Kemudian dihitung dulu ragamnya dari X. Ini adalah nilai harapan X kuadrat dikurangi nilai harapan X pangkat 2. Ini diperoleh 15/44. Kemudian menentukan nilai harapan dari Y kuadrat, masukkan nilainya, diperoleh 28/33. Kemudian ragam dari Y ini diperoleh 62/99. Maka korelasi dari XY adalah kovarian XY-nya dibagi dengan akar dari ragam X dan ragam Y, dan ini diperoleh, masukkan ya nilainya, ini adalah nilai peragamnya dibagi dengan akar dari ragam-ragamnya. Kalau dimasukkan nilainya ini diperoleh minus 0,3279. Sifat korelasi dan ragam. Jika peubah acak XY ini mempunyai momen pertama dan momen kedua yang berhingga dan ragamnya positif, kemudian misalkan C1, C2, D1 dan D2 ini merupakan konstanta, dan di sini syaratnya C1 kali C2 tidak boleh sama dengan 0, maka korelasi dari C1X ditambah D1 dengan C2Y ditambah D2 sama dengan plus minus korelasi XY. Plus apabila hasil kali C1 kali C2 nya lebih besar 0, dan negatif apabila hasil kali C1 C2 nya lebih kecil 0. Sebagai ilustrasi, misalkan X dan Y ini merupakan suhu pada dua lokasi yang diukur dalam skala Celcius. Kemudian U dan V ini adalah suhu pada lokasi tersebut yang diukur dengan skala Fahrenheit. Maka di sini U sama dengan 9x/5 plus 3/2 dan V adalah 9y/5 plus 32. Maka korelasi dari U dan V akan sama dengan korelasi XY dengan tanda plus karena konstanta 9/5 kali 9/5 ini bernilai positif. Kemudian nilai harapan dari AX plus BY sama dengan A kali nilai harapan X ditambah B kalikan nilai harapan Y. Kemudian ragam X plus Y sama dengan ragam X ditambah ragam Y plus 2 kovarian X, Y. Atau sama saja ragam dari X ditambah ragam Y ditambah 2 kali korelasi XY dikalikan ragam X dikalikan sigma X dan dikalikan sigma Y. Seandainya di sini ragam dari X minus Y, maka tandanya di sini adalah minus ya, minus 2 kovarian, di sini juga minus 2 ru XY. Kemudian ragam dari X plus Y itu sama dengan ragam X plus ragam Y jika X dan Y-nya ini tidak berkorelasi. Berikut beberapa soal latihan untuk peubah acak ganda. Selamat berlatih, semoga sukses. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.